Berarti kalau faktornya lumayan banyak dong, dari karakter suara, speed, sensitivity. Iya. Nah ini kalau sampai orang awam atau customer nyari sendiri sebenarnya hal yang susah berarti ya. Susah, lama, dan akan menghabiskan banyak biaya. Gimana sih kalau misalkan satu sistem audio mobil Oke. itu brandnya dicampur-campur. Jadi speakernya pakai merek A, amplinya pakai merek B, subnya merek beda lagi dan segala macam lah. Nah itu efeknya bagus apa enggak sebenarnya? Bagus kalau memang Buat kalian yang udah mau pasang atau upgrade audio mobil, pasti pengen mendapatkan hasil yang maksimal dan juga sesuai ekspektasi. Tapi, ketika lagi merancang sistemnya, muncul tuh berbagai pertanyaan yang dimulai dari gimana sih kecocokan antar brand, kemudian spesifikasi perangkatnya, dan juga perbedaan kualitas dari tiap perangkatnya. Nah, di video kali ini kita udah kumpulin tuh pertanyaan-pertanyaan yang kita bakal bahas tuntas bareng Om Andre dari Audio Plus. Halo Om Andre. halo. Nah, Tetep aja jadi om. jadi gini, di video kali ini Anan mau nanya, ini jadi beberapa pertanyaan yang kadang Anan kalau ke dealer, ketemu sama customer, ketemu sama dealer-dealer, mereka banyak nanya nih. Yang pertama, pertanyaan yang paling banyak itu, gimana sih kalau misalkan satu sistem audio mobil Oke. itu brandnya dicampur-campur. Jadi speakernya pakai merek A, amplinya pakai merek B, subnya merek beda lagi dan segala macam lah. Nah itu efeknya bagus apa enggak sebenarnya? Bagus kalau memang ini kan prosesnya namanya mix and match. Ya. Bisa jadi bagus kalau memang udah dicari, udah di-match-kan gitu dan berhasil, namanya mix and match. Ya. Kalau gagal ya mix and unmatch, enggak match. Enggak match. Ya. Belok dia. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah PR-nya distributor atau toko untuk melakukan proses mix and match ini. Jadi customer itu udah boleh dikata terima jadi. Ya. Udah ini loh, kalau begini jadinya bagus, kalau ini udah begini jadinya bagus. Nah, kita kan melakukan itu. Ya. Contoh misalnya speaker time machine dengan ampli quattro, ya kan, speaker Ecotone dengan ampli quattro atau quartetto, kalau crescendo dengan crescendo, ground zero dengan ground zero, itu kan udah kita lakukan. Betul. Makanya dealer kan suka bilang, gampang ya nyeting kalau barangnya ini aja gitu. Iya, iya sih bener sih. Dealer pasti seneng kalau nyeting barang kita karena gampang jadinya gitu ya. Karena kita memang udah arahin gitu ya. Betul, itu jadi kan tujuannya itu sebenarnya ya. betul, proses mix and match itu kita yang melakukan. Dalam hal ini di perusahaan ini saya yang melakukan kan gitu. Jadi sehingga kita push ini ke dealer, ke customer, udah pakai ini aja aman. Nah di home audio kan juga begitu, kalau perhatiin selalu speaker ini sama ampli ini setiap ke pameran ya pasangannya itu terus, karena mereka udah tahu nih mix and match-nya itu, bahkan termasuk kabelnya juga, kita kan juga. Iya betul. Makanya sampai kompetisi pun kita juga begitu ya. Betul, di tiap kelas budget kita punya itu Formulanya ya. Iya. Tujuannya supaya memang hasilnya maksimal dengan budget yang dikeluarkan gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan nih ada pertanyaan lagi dan sering kejadian juga di bagian speaker aja nih, tweeternya pakai merek A, mid-range-nya merek B, mid-bass-nya beda lagi, sub-nya beda lagi. Nah itu bukannya jadi susah nyetelnya sebenarnya? Iya, bisa jadi susah, bisa jadi enggak. Seperti tadi, kalau memang match, ya jadi gampang. Jadi gampang ya? Nah, tapi kalau nggak match, ya jadi susah. Tapi kalau speakernya dipretelin begitu, jarang match. Tapi kalau mau match, dia harus memenuhi beberapa syarat teknis. Contohnya jangkauan frekuensinya dia harus overlapping jauh. Ketika overlappingnya hanya dikit, ya tadi Anan bilang tuh, nggak bisa nyambung kalau di crossover. Iya. Nah, terus speednya sama, sensitivitasnya hampir sama, terus karakter suara tone-nya hampir sama, nggak satu warm, satu detail, nah, ya ketika dijadiin susah gitu. Berarti kalau faktornya lumayan banyak dong, dari karakter suara, speed, sensitivity. Iya. Nah ini kalau sampai orang awam atau customer nyari sendiri sebenarnya hal yang susah berarti ya? Susah, lama, dan akan menghabiskan banyak biaya. Iya sih, jadi prosesnya coba-coba jadi ya. lama, iya. Jadi coba-coba ya. Kalau gitu mending one brand dong jatuhnya.
Bisa jadi begitu, itu cara paling simple. Kalau saya nyebutnya safe bet lah, itu taruhan yang paling aman itu udah pasti satu brand, satu tipe gitu. Misalnya Crescendo seri 7 semua, kalau Ground Zero Anniversary semua, itu udah biasanya paling aman. Atau kalau dari sisi customer mungkin paling gampang mereka dengar langsung demonya kayak apa sih kalau udah di mix and match sama Audio Plus. Oke. Nah, contoh kan kita punya expander tuh yang full Revolution 7, sempat direkam di YouTube. Iya. Orang kan banyak yang datang ke kita, saya denger dong, wih ya udah bagus, saya copy. Iya. Ada yang ngopi sampai mobil-mobilnya karena Iya. berpikir, wah ini cara paling gampang, ini udah taruhan Copy paling paste, gampang, ini di copy pasti jadinya begini bagus. Bahkan demo kita yang satu lagi yang Time Machine sama Quattro di Range Rover, orang kan juga udah 8 orang yang denger Iya. dan mengcopy itu Iya. gitu. Nah ini kan yang proses yang paling mudah buat customer. Saya dengar udah cocok, tinggal ini di copy ke mobil mereka. Bener sih, jadi customer juga lebih aman jatuhnya ya. Iya, lebih Jadi aman. keluar duit, keluar biaya ya sesuai sama yang dia mau. Betul. Jadi Dan nggak cuma prosesnya lebih coba-coba. cepetan, nggak bukan Bener sih. waktu. Karena mobilnya lama di installer juga kan nggak bisa pakai. Iya, betul itu. Jangan lama-lama makanya. Bener. Iya. Jadi kalau nge-mix and match pun memang perlu pengalaman, tapi kalau dengan barang-barang dari Audio Plus, kita biasanya udah menyiapkan itu ke dealer dan bisa dipakai di customer juga gitu. Betul, Jadi mereka lebih simple lah ya. Karena kayak tiap awal tahun kan di event kita selalu kita push ke mereka, ini loh yang kita tahun ini menjadi highlight. Speakernya ini, amplinya ini, speakernya ini, amplinya ini, Cocoknya pakai subwoofernya ini, ini, kabelnya gitu ya. ini. Itu kan selalu kita push ke mereka. Jadi Iya, mereka tinggal copy paste aja. Iya, betul. Oke, kemudian sekarang kita lihat di luaran, di pasaran kan mobil baru sekarang, mobil Cina atau mobil elektrik ataupun sebenarnya mobil Eropa juga lah. Betul. Jumlah speakernya kan banyak nih, Om. Ada di depan, belakang, atas juga ada. Padahal kalau zaman dulu kan kita di mobil Jepang yang kebanyakan di pasaran kan cuma depan aja. Iya. Dan kadang dapat Twitter di pilar aja masih untung gitu. Kadang masih cuma di midpass di bawah aja. Nah, sebenarnya dengan kemajuan mobil yang punya banyak letak speaker ini, suaranya jadi makin bagus apa makin ngaco sebenarnya? Ya sebenarnya kalau mereka kan udah melakukan riset kan. Artinya kalau mereka melakukan sampai multi speaker begitu ya pasti hasilnya lebih bagus. Lebih bagus ya? Ya, yang pertama itu kesannya imersif kan. Jadi kayak Xpeng itu kan 7 speaker keliling, 1 subwoofer, 4 di di atas, roof. ya. Nah, kalau kita rasakan ketika kita duduk pertama kesannya kan imersif. Seperti kita tuh nonton musik, kita naik ke panggungnya dengerin langsung gitu. Si Oke. drummer, si gitaris, si ini vokalis itu deket banget sama kita. Itu kesan imersif itu yang buat orang jadi wow, enak ya gitu. Bahkan sekarang speaker untuk kita komunikasi aja ada di headrest kan. Betul ya, Ya, untuk teleponnya. Nah itu kesan pertama yang imersif. Yang kedua keuntungannya adalah multi-seat kan. Jadi duduk di kanan, depan, di kiri, depan, di belakang, sampai belakang banget itu suaranya merata. Karena Iya. speakernya keliling. Oke. Kalau zaman dulu kan duduk di depan enak, di belakang nggak enak. Nggak enak. Belakang banget, boleh Bass doang. turun. Iya, tinggal bass doang. Nah, kalau dia multi speaker, merata jadinya gitu. Karena multi seat ini kenyamanan yang luar biasa, apalagi mobil-mobil mewah gitu ya, yang ya kayak Alphard, Lexus atau Xpeng, X9 itu kan Speaker mewah, duduknya juga nggak tentu di depan terus kan. Betul, kadang di Supir belakang. pindah ya. belakang gitu. Nanti anaknya di belakang. Nah, itu menikmati musiknya bisa menyeluruh, semua orang di kabin bisa menikmati dengan sistem multi speaker ini. Iya sih, benar sih. Makanya dulu memang banyak customer komplain, saya denger enak di depan, tapi istri saya marah di belakang pas doang. Pas doang itu. Saya juga kejadian begitu. Semua berebut nggak mau di belakang. Karena bunyi pas doang ya. Capek dihantemin bass gitu. Iya. Ya, selalu kecilin dong gitu. Yang depan berasa kurang bassnya, yang belakang berasa kegedean gitu. Karena ya itu nggak keliling speakernya. Berarti ketika speakernya banyak, otomatis suaranya dimanapun itu hampir mirip ya, paling nggak ya, merata ya. Merata ya. Dan mungkin kalau misalkan di-tuning dengan baik, ditambahin prosesor atau segala macam, efek panggungnya juga lebih bagus ya di Pasti. semua seat ya, Ya, jatuhnya dan ya. jangan lupa, kenapa mobil modern bikin multi speaker? Karena kan nggak cuman dengar sekarang, nonton juga. Nonton juga ya. Oh iya Iya iya. kan? iya. Bisa nonton Bener sih. YouTube, bisa nonton Netflix, Apple TV semua iya. bisa ada di TS dan segala macam Betul. sekarang ya. Nah, itu kan butuh immersive system, nggak bisa cuma 2 speaker, Iya, cemen iya. lah jadinya. Gitu. Bener. Ketika immersif kan
baru kita seru soal kita ada di filmnya itu kan. Bener gitu. sih. Dan ketika kita nyetir sebenarnya gini gak sih, Om? Kita nyetir mobil kan bukan cuma kita mau lihat panggung di depan doang. Iya. Kita kan juga ketika ada suara di belakang, kita masuk ke dalam musiknya jadi lebih nyaman Lebih sebenarnya. nyaman, lebih imersif ya itu. Sekarang trennya menjadi imersif itu sih. Iya sih, bener juga. Jadi pasang speaker yang banyak teman-teman. Kalau sedikit nggak enak, jadi cuma depan doang gitu. Iya. Kita harus ngikuti zaman lah istilahnya, Iya. dan ngikuti zaman. Ikutin Tambahin tren speaker lah, di ya. atas, di belakang, jadi surround dan segala macam. Nah, terus tadi kan ngomongin kalau jumlah speakernya banyak. Kalau jumlah subwoofer yang banyak, jadi kan sekarang juga tren nih, pasang subwoofer depan belakang, Ya, pasang subwoofer lebih dari satu. betul. Itu sebenarnya juga efek nggak sih, atau jadi dengernya bass doang nggak sih gitu? Nah, depan belakang ini sebenarnya banyak mulai di luar negeri, di Eropa, di USA itu mereka pasang sub depan belakang. Terus saya dengerin, oh ya ada kelebihannya. Orang mikir kan sub depan biar bassnya ke depan gitu. Iya. Sebenarnya bukan itu sih. Tapi dengan beberapa posisi, katakan sub depan sama sub belakang. Nah, yang depan ini ketika kita pasang kan, lu kan sering tuning tuh, pasti ada titik cancelnya kan. Betul. Yang depan katakan 25 Hz-nya cancel. Iya. Yang belakang 63 Hz-nya cancel. Iya. Nah, ketika kita bunyikan berbarengan, ini kan saling mengcover, saling menutupi. Oke. Jadi keuntungannya apa? Bassnya nggak bolong-bolong gitu, lengkap. Jadi dengan volume yang sama, kita tuh bisa lebih berasa bassnya. Karena bassnya nggak Nggak bolong lubang-lubang. tadi ya? Iya. Jadi teman-teman, cancel itu maksudnya ada satu titik frekuensi yang hilang karena posisi ya. Ya, Jadi yang hilangin itu pantulan mobil. ya karena jarak dan segala macam lah ya. Betul. Makanya kita taruh, berarti kalau gitu, misalkan kita pasang sub lebih dari satu, lebih baik dipisah-pisah dong. Ya, dipisah-pisah. Ya, kalau dasar teorinya itu yang paling ideal kan minimal adalah 4 di setiap sudut mobil. Ya, cuman kan itu sangat sulit. Nggak semua mobil bisa. Kalau 2 di belakang kanan kiri hampir bisa lah Hampir ya. bisa, Itu hampir yang mobil bisa. saya bangun terakhir di Expander kan begitu kanan Betul. kiri di belakang. Tapi kalau sub di depan satu pasti bisa tuh. Satu bisa, Di laci betul. kiri Iya. atau 2 di pojok juga bisa. Betul. Nah, umumnya ada mobil yang bisa di situ. Iya. Nah, ya itu aja kita manfaatin. Oke. Jadi kalau bisa 3 atau 4 itu lebih merata. Itu ada teorinya, ada papernya bahwa ketika subnya jumlah multiple itu nggak bolong-bolong bassnya. Oke. Nah, yang balik pertanyaan tadi, ketika subnya lebih dari satu, padahal kadang ada customer yang bilang ketika mau masang audio nih, udahlah sub saya kecil aja, saya juga nggak gitu denger lagu yang ada bassnya, Atau pakai sub murah aja. atau pakai sub murah, pakai sub kolong, atau pakai sub apa. Nah, ini kan bertolak belakang ini. Iya. Nah, itu sebenarnya yang lebih benar yang mana? Jadi Ketika sub sebenarnya banyak. customer bilang begitu, yang seperti Anda bilang itu sebenarnya takut. Karena biasanya kalau subnya banyak atau subnya gede, dengung. Bassnya gitu. Cik. Iya, betul. Ya, kalau itu customer milih daripada ngeganggu vokal, lebih baik subnya kecil aja. Oke. Pelan aja, yang penting vokalnya jelas, sayanya jelas. Toh kalau mobil jalan susah denger bass begitu. Ya memang ada yang seperti itu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak begitu kan. Dengan adanya DSP yang canggih, kita bisa tuning kan. Betul. Apalagi dengan multi sub 2 minimal atau 3 atau 4, itu kan bassnya dengan level yang sama ya, bukan dibikin kenceng. Itu nggak ngeganggu vokal. Oh, berarti dengan sub lebih banyak, bukan bassnya jadi makin kenceng? Nggak, itu kan bisa kita atur. Oke, itu bisa kita atur. Tapi yang pasti dengan sub lebih banyak, itu dengan volume pelan, bassnya kedengeran. Oke. Volume kenceng, dia nggak jadi Kenceng banget. kenceng banget, tetap stabil di situ. Karena ya seperti mobil tadi, dia nggak ngoyo kerjanya kan, 4000 cc gitu, nggak 1500 cc dipaksa kerja keras. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kita butuh sub banyak itu supaya lebih rata. Dari kita volume rendah sampai volume tinggi, Bener. dia lebih rata. Karena dia saling menutupi satu dengan yang lain. Dan dia tuh lebih berasahan ketika kita jalan ya, rodanya berputar kencang. Berputar, suara angin, segala Nah, macam. itu kan biasa bassnya hilang. Kalau multi sub ini relatif lebih ada. Dan itu udah saya buktikan dulu kan di Expander saya subnya 1. Nah, sekarang kan pakai 3, 2 di belakang, 1 di depan. Waktu kita kompetisi ke Semarang kan saya setir sendiri gitu. Loh, ini sekarang nggak begitu hilang ya? Masih ada gitu bassnya dengan volume denger yang sama. Nah, itu efek kedua yang saya rasakan ya itu. Jadi dia itu
lebih terasa, lebih berasa karena nggak bolong-bolong gitu, lengkap. Jadi gitu teman-teman, buat yang pengen volumenya pelan tapi bassnya berasa harus nambah sub, bukan ngencengin sub tapi. Dan jangan Karena takut dengung. levelnya harus sama ya. Betul. Ketika levelnya beda malah benar nutupin vokal gitu ya. Betul. Dan jangan takut dengung, itu semua kan bisa di setel. Iya. Oke, itu dari jumlah subwoofer. Iya. Kalau ukuran, nah kalau ukuran subwoofer kan macam-macam dari 6 sampai 15 mungkin yang gede lagi juga ada gitu. Nah, lebih bagus mana misalkan nih perbandingannya kan mirip nih antara 12 in 1 atau 10 in 2. Ya. Ya sebenarnya sub itu kan makin besar makin rendah. Jadi feel-nya di dada, di rambut itu lebih terasa. Nggak kita dengar tapi kita bisa rasakan dan itu kenikmatan sendiri kan gitu. Ada kalanya kita kepengen banget dengerin itu, kangen banget sama bass yang demikian gitu. Nah itu bisa dicapai dengan sub-sub besar minimal 12 in, 15 in. Tapi ya seperti Hanan bilang tadi bisa diakalin dengan multiple sub. Katakan daripada pasang 15 in 1 kita bisa pasang 10 in di 4 tempat gitu. Relatif lebih gampang. Atau daripada 12 in 1 bisa pakai 10 in 2 gitu. Karena 12 in 1 tuh boxnya gedean. Kalau 10 in 10 in kan boxnya bisa kecil-kecil, bisa taruh di sudut kanan kiri belakang. Simetris juga lebih bagus. Tampilannya juga jadi lebih bagus. Iya. Tadi speaker udah, subwoofer udah. Nah sekarang mulai masuk ke faktor lain yaitu amplifier. Kayaknya sekarang nih orang nggak cuma berburu speaker. Kalau zaman dulu kan orang pengennya cari speaker yang bagus, merek A, B, C gitu. Sekarang kayak orang juga berburu amplifier nih, karena dilihat-lihat orang kalau zaman dulu kan pengennya upgrade speaker. Sekarang malah orang pengen gonta-ganti amplifier juga gitu. Nah, amplifier yang bagus itu apa cuman bisa dilihat dari mana sih? Apa cuman dari watt-nya aja sih sebenarnya? Jadi gini, zaman dulu itu memang orang ganti-ganti speaker itu karena memang teknologi yang berkembang itu lagi banyak di speaker. Sekarang speaker ini kan udah mulai mapan, jadi udah mulai resolusinya udah bagus, udah keluar semua detailnya. Jadi orang tuh merasa, ganti ampli sekarang jadi berasa banget ya, efeknya sama seperti ganti speaker. Makanya orang sekarang udah selesai berburu speaker, berburu ampli gitu. Ternyata ampli A dengan ampli B ini bisa beda jauh suaranya, jauh banget gitu. Night and day gitu ya, seperti siang dan malam bedanya. Nah apa yang membedakan? Kalau orang dulu kan, ya kayak Hanan bilang tuh, lihat wattnya. Watt doang. Berapa gede? 1000 watt, 500 watt, 100 watt, 70 watt. Apakah watt lebih gede, lebih bagus? Sebetulnya iya, kalau kualitasnya sama. Berarti sama-sama kelasnya, sama-sama kelas AB gitu? Ya, dengan desain yang sama, wattnya lebih gede, ya pasti lebih bagus. Contoh 74 ini 150 watt kali 4. Nanti kita keluar 7A2, 300 watt kali 2. Ya lebih bagus. Lebih bagusnya dalam hal apa? Lebih dinamis dia. Kayak headroom, dia punya headroom lebih luas gitu. Katakan nih mobil, 4000 cc, kita mau ngebut, kita gas nyantai aja mobilnya, tapi cepat lajunya. Tapi kalau cc-nya cuma 1500, kita harus pecek kenceng-kenceng, RPM-nya ngedru tinggi gitu untuk mencapai kecepatan yang sama. Nah, amplifier kecil itu kita pakai itu sebenarnya dia ngotot, kerjanya keras gitu. Itu yang disebut headroom. Lalu bagaimana dengan dinamikanya, kontrolnya itu juga berbeda kalau wattnya berbeda. Jadi memang wattnya lebih gede lebih bagus gitu. Berarti memang benar kalau watt lebih gede itu lebih bagus. Tapi dengan catatan kualitasnya sama. Nah, tapi kadang orang bandingin faktor lain nih, damping factor. Yang dimana mungkin kalau kita ngomong itu gimana cara si ampli ngerem gerakan si speaker, itu benar nggak, dan apakah itu faktor yang bisa dikatakan amplifier bagus tuh damping faktornya harus gede gitu? Nah, bagus ini pertanyaannya. Jadi memang dulu orang lihat wattnya aja, sekarang berkembang, lihat damping factor. Nah, damping factor itu betul seperti kata Hanan, dia adalah bagaimana amplifier ini mengontrol si speaker. Jadi gasnya, remnya itu damping factor. Padahal itu sebenarnya sangat sederhana, dia cuma perbandingan antara impedance ampli dengan impedance speaker, itu sangat mudah dibuat. Jadi kalau mau bikin gede banget juga itu gampang sekali. Tapi masalahnya, damping factor ini beda dengan buat tadi. Damping factor ini makin gede belum tentu makin bagusan. Jadi persepsi orang banyak salah di situ. Jadi damping factor makin besar itu artinya dia ngeremnya terlalu cepat. Jadi seperti mobil kita injek dikit dia langsung berhenti gitu. Nah kalau di dalam musik itu
kita ngomong bicara begini dengan nyanyi kan beda. Beda, Nyanyi itu kan betul. ada alunannya, Betul, ada naik turunnya gitu ya. dan ada ekornya kan. Iya. Nggak langsung berhenti begitu. Nah, kalau damping factornya terlalu besar, nyanyinya seperti baris berbaris atau Jadi nggak seperti pidato, jadi pendek-pendek gitu. Dia nggak bisa mengalun menjadi sebuah musik. Oke. Contoh gampang beginian. Kalau di home audio kan ada ampli solid state, ada ampli tabung. Ya. Ya, fans berat ampli tabung banyak loh. Bahkan sekarang lagi naik daun banget. Lah ampli tabung itu kalau dilihat damping factornya hampir nol. Kalau nah, logikanya kalau hampir nol, apa dia bisa mengontrol si speaker? Nah itu ampli tabung zaman sekarang itu bagus banget ngontrol si speaker, bahkan termasuk bass subwoofer. Jadi pakai tabung-tabung besar. Karena yang mengontrol speaker itu bukan hanya damping factor, ada faktor-faktor lain gitu. Oke, berarti sebenarnya damping factor gede belum tentu sebagai indikator amplifier itu bagus sebenarnya. Bahkan sebaliknya, damping factor yang terlalu besar itu menjadi tidak musikal. Damping factor yang terlalu kecil, gaung, dengung. Jadi harus dicari. Dan tiap desainer punya damping factor andalannya, favoritnya di mana nih. Oke. Kayak ampli Crescendo ini Ya. kita desain damping factornya sama semua nih di semua line up. Karena menurut kita segini ini bagus gitu. Kecuali kita punya desain yang lain gitu, damping factornya mungkin agak berbeda. Bisa di-adjust di situ ya. Iya, karena tiap desain itu mesti kita dengerin damping factornya pasnya di mana. Itu tergantung desainer. Jadi ini bukan seperti buat tadi makin gede makin bagus asal kualitasnya sama. Kalau damping factor enggak. Ada Harus nilai dicari, optimalnya gitu. Berarti itu harus dicari, dites denger ketika ngedesain si ampli Betul, itu. dengan desain itu damping factor berapa yang tepat. Desain lain ya bisa beda lagi. Oke, iya. Nah, kemudian itu kan sebenarnya tadi dua hal yang kadang ditanyain orang. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal lain yang sebagai indikator, oke, amplifier ini bagus karena ini loh, bukan cuman watt dan damping factor. Ya, nah itu memang nggak pernah diceritakan. Jadi ada setiap desainer itu punya rahasia sendiri ya. Salah satunya komponen apa yang dipakai, gitu. Ya transistor finalnya, drivernya. Jadi ampli ini kan seperti mobil tadi itu. Mobilnya kenceng, tapi di dalamnya ini ada namanya driver yang nyetir. Sebagus-bagusnya mobil kenceng, tapi kalau yang nyetir nggak bagus ya nggak bisa nabrak ya. Banyak orang kan nggak pernah pakai mobil sport, begitu naik mobil sport, Kaget, wah nabrak, kenceng, ya. pasti nabrak gitu. Karena nggak bisa ngontrolnya. Nah di amplifier itu ada namanya driver. Driver ini berkembang sekali. Contohnya dari 74V1 ke 74V2. Itu kapasitas drivernya 400 kali lebih besar current-nya, ampernya, untuk mengontrol si transistor output. Jadi boleh dibilang dinamikanya itu 400 kali lebih besar. Nah ini kan namanya teknologi pemilihan komponen. Nah ada faktor lain, contohnya pengontrol bias. Jadi kalau driver tadi kan nyetir, orang lihat speedometer ya kan, RPM-nya berapa. Nah kalau RPM-nya meleset, speedometernya meleset gimana? Nah yang provide data ke driver tadi itu namanya bias. Oke. Bias bukan soal high bias besar, low bias kecil. Enggak, bukan begitu doang. Bagaimana si data bias itu presisi sehingga si driver ini bisa nyetir dengan tepat. Oke. Nah, itu. Ada lagi berikutnya, yaitu harmonic profile. Jadi, apa yang membedakan ampli tabung dengan ampli solid state tadi? Itu sebenarnya membedakan cuma harmonic profile-nya. Nah, tiap desainer itu punya preferensi. Saya bikin harmonic profile begini, saya punya harmonic profile begini. Itu nggak pernah diekspos ke siapapun. Nggak Itu ada lah biasa ya. itu, total harmonic distortion itu. Nah, itu totalnya. Totalnya, Jadi harmonik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini kalau di total, ya keluar itu 0,000%. Iya. Makin kecil, makin bagus. Padahal mau bikin kecil ya gampang, feedbacknya diperbesar. Ya kan? Tapi yang benar itu profilingnya. Jadi yang kedua seberapa, ketiga seberapa, keempat seberapa, itu kita bentuk. Setiap desainer punya bentuk harmonic profile yang berbeda-beda yang membentuk karakter suaranya. Nah, itu amplifier tabung dengan solid state perbedaan paling dasarnya di situ. Nah, ampli-ampli kita ini sekarang kita bentuk profil harmoniknya ini seperti apa. Nah, itu saya punya preferensi sendiri. Mungkin Roberto Tocnon di Audio Solution punya preferensi sendiri. Nah, masing-masing ya itu yang membentuk karakter dari ampli itu. Makanya orang bilang, iya ya, sekarang ganti ampli bisa sebesar itu bedanya. Ya. Karena memang teknologi ampli lagi cepat naik daun, kayak dulu speaker gitu. Iya.
Berarti teman-teman kalau mau cari amplifier seleranya Om Andre ya ini. Ya benar tak? Berarti kan, karena kan dibentuk sama desainernya sendiri kan. Ya kan? Ya, Jadi tapi- profilnya kan sesuai sama seleranya gitu. Ya, ya tapi ini belum top of the line. Nanti kita masih ada lagi yang top of the line. Oh pasti ya. dong. Lebih mahal yang pasti. Lebih mahal, lebih bagus. Oke, nah tadi udah mulai ke ampli, terakhir mungkin saya mau naik DSP. Oke, Oke, DSP ini kan sebenarnya sekarang juga hampir kayak ampli nih. betul, Berkembang pesat betul. dan variatif. Mau harga 1-2 juta sampai 100-an juta ada semua. Betul. Nah kadang tuh customer tuh ya nanya gitu, emang apa sih bedanya DSP jumlah channelnya sama, terus habis itu apa inputnya sama, outputnya sama, output maksudnya output channel ya, output channel jumlahnya sama, inputnya juga bisa optik, bisa koaksial, bisa RCA, ada Iya, player. Itu kan Nah, gampang. itu terus bedanya apa antara yang murah atau yang budget sampai yang high end, yang ultra gitu? Biasanya orang lihat apaan? Ya lihat spek itu DAC-nya apa, terus habis itu op-amp-nya apa, Ya, gitu. ya itu memang pengaruh juga sih ke harga ya. Tapi kan nggak signifikan banget. Ya, Jadi ada hal-hal yang nggak diceritakan di luar itu. Contoh paling gampang, ini kita kan punya dua tipe Goldhorn ya, Ya. yang P1 DSP-A atau P1 DSP. Ini P1 DSP. Ya harga mungkin 9 juta 9 ini. juta sekian Ya. lah ya. Dengan yang ini P5 DSP. Ini harga 100-an 100 lebih, juta ya. lebih. Nah, berarti kan ini 10 kali lipat. betul. Kalau dibedain cuman komponennya DAC diganti, mana bisa jadi 10 kali lipat kan? Betul, Nggak iya, mungkin kan? ha. Nah, jadi ada yang tidak diceritakan. Misalnya contoh, ini kali ini kita bahas ya, apa yang berbeda. Di P5 ini, op-amp-nya itu punya 3 layer per output. Jadi Oke. kalau 16 channel itu pakai 16 Kali kali 3, itu baru outputnya. Kenapa begitu? Karena dengan adanya op-amp 3 layer ini menekan impedance outputnya sekecil mungkin. Ibaratnya jadi dia tuh punya pipa air itu besar, tapi tekanannya tinggi. Oke. Jadi dia tuh ngedrive ampli apapun itu dinamik suaranya, plong, Langsung los. ngejos gitu loh. Nah, ngejos, bener. Itu berarti efeknya ngedrive ampli itu berarti kayak ngalirin listriknya atau ngalirin sinyalnya lebih gede gitu. Lebih gede, lebih dinamik, lebih los, lebih jos lah istilah lu itu paling bener. Ya, itu contoh satu. Contoh dua. Nah, kalau kita play file itu kan macam-macam bentuk file, jenis file itu kan ada yang 1644 ya Ya. kan, ada yang 2496 gitu. Betul. Jadi ada dua grup kan, grup 44,1 sampling, Iya. 44,1 kHz dengan grup 48 Kilohertz, kHz yang ya. kalau kali 2 jadi 96, 192 dan seterusnya. Nah, kalau yang murah ini jadiin satu clock-nya. Nah, satu clock, satu timing buat ngatur keduanya. Jadi gini, untuk baca file 44 dan 48 ini pakai satu clock yang sama. Oke. Kalau yang mahal makin lama dipisah. Yang 44 grup 44 satu clock, grup 48 satu clock. Nanti DSP-nya satu clock lagi. Jadi makin presisi kerjanya. Oke. Dipisah-pisah kayak perusahaan yang marketing sendiri, yang technical sendiri, otomatis lebih bagus. Oke. Nah, kalau perkembangannya berikutnya kan banyak yang bilang kok nggak clock-nya di luar aja Betul, seperti yang karena lain banyak gitu. yang begitu. Nah, banyak yang begitu. Nah, clock di luar kan punya tantangan tersendiri kan. Bayangin kalau 48 kHz berarti kan satu detik itu 48.000 Iya, 48.000 sampling yang kali. dikirim. Iya. Padahal kalau kita di luar itu harus melalui kabel. Iya. Seberapa cepat dia bisa bertransmisi, pasti ada melesetnya juga, ya kan? Oke. Nah, kalau sekarang Goldhorn berpendapat dia tetap built-in di dalam internal. Tujuannya apa? Dia pendek sekali, presisinya tetap terjaga. Oke. Gitu. Kecuali mungkin nanti ke depannya ketemu dia teknologi yang bisa menjaga Supaya tetap presisinya presisi, ini dengan di luar, otomatis ya lebih bagus karena power supply-nya sendiri nggak terganggu dengan IMF di dalamnya dan seterusnya. Suhu panasnya juga beda ya, Betul. otomatis ya. Nah. Suhunya tuh efek ya. Sangat pengaruh. Jadi di clock itu kan orang bilang ultra precision, ultra high precision. Kedua orang bilang, oh naik dari situ ultra low phase Low gitu phase, ya. ya. Yang baru-baru ini temperatur control. Jadi yang temperatur control ini lebih bagus lagi yang dipakai di P5. Jadi clocknya pun beda-beda.
Jadi temperatur control ini ketika dia panas, ketika dia dingin, itu clocknya bisa tetap presisi. Oke. Nah, banyak kan DSP kalau panas suaranya jadi begini ya. Kalau Meleot-meleot, dingin, geser. iya. Nah, makin ke kanan gitu. Itu kalau kompetisi kan sering banget kayak gitu. Nah, tapi kalau yang mahal-mahal kan stabil. Nah, salah satunya itu clocknya itu bukan cuman presisi, bukan cuman hanya low phase, tapi juga temperatur control gitu. Oke. Nah, itu kan tadi dari sisi hardware kita Iya. ngomong. Padahal kan DSP ini hardware dan software. Betul. Nah, kadang kan orang cuma ngomong, oke DSP murah itu cuman bisa TA-nya 0,02 misalkan. Iya. Kalau DSP mahal bisa 0,0005 misalkan. Nah, ini sebenarnya memang sih kan apa namanya Presisinya beda. berarti juga beda ya. Betul. Cuman kan sebenarnya yang disetting cuman itu aja. Betul. Jadi sebenarnya software ini mengikuti si hardware juga ya. Betul. Jadi memang software itu mengikuti keterbatasan hardware. Oke. Jadi contoh kalau yang murah kan kalian lihat ada yang terbatas, ada fitur yang nggak ada. Betul. Makin mahal ada tambahan fitur karena kapasitor ini kan seperti komputer, CPU-nya lebih mumpuni untuk ditambahkan fitur-fitur itu. Jadi Oke. memang jadi software-nya jadi lebih berkembang, lebih presisi. Nah kalau dalam hal itu ya pendapatnya benar gitu. Oke. Tapi bukan berarti semua software sama gitu. Jadi software, kita kan juga pernah punya develop Crescendo dulu ya DSP. Itu di programmer yang berbeda dengan programmer lain itu hasilnya bedaan. Jadi Beda ada suara? beda. Ada yang pakai metode Biquad, ada yang pakai metode perhitungannya lain. Itu hasilnya berbeda. Nah, mungkin Anda sering tuning kalau DSP A EQ-nya begini sama-sama Q ini hasilnya beda kan? Betul, betul. Jadi perhitungannya beda ya. Karena itu cara metode perhitungannya berbeda gitu. Ini kan semua seperti komputer ada metode perhitungannya. Kedua ada yang menjaga mathematical error-nya, ada yang enggak. Mathematical error itu begini misalnya. 10 bagi 3-an berapa? 3,3333 nggak bulat lah ini. Ya nggak bulat. Suatu ini tak save. Ya. Lalu kita recall lagi. Han, balikin 3,333 kali 3 keluarnya Ya nggak 10. 9,999 sekian. Nah, Ya. itu ada 0, sekian yang hilang. Itu mathematical error itu. Kalau dikali sekian routing, digulung terus, itu yang menyebabkan orang suka bilang, kenapa ya kalau DSP ini kita setting, terus makin lama bukannya makin benar, makin nggak benar. Ada kan yang begitu? Betul. Iya. Dan banyak dealer kita mengeluh itu kan. Iya. Begitu kita ganti gold zone, kenapa enggak? Oke. Kita berhitung dengan namanya mathematical error itu. Jadi, kalau 10 bagi 3, ketemunya 3,3, nanti kita balikin ke sininya, kita counter back supaya baliknya 10. Itu butuh kepresisian. Nah, orang-orang yang bisa menghitung seperti ini itu nggak banyakan. Makanya Developernya tetap DSP tertentu beda ya. tampilannya sama, perhitungannya berbeda, memperhitungkan mathematical error atau tidak, hasilnya berbeda. Kenapa kita suka dengan DSP Goldhorn itu kan stabil. Mau kita tuning kayak apa ya, kita harus bayangin begini gitu. Betul. Nggak pernah Selalu sesuai gitu. Nggak pernah jadi yang lain gitu. Iya. Panas ya, nggak lari gitu. Iya. Begitu terus kita ulang terus kita setting ulang lagi dia nggak lari gitu. Betul, iya. Konsisten. Nah itu yang susah gitu. Berarti memang DSP ini bukan cuma hardware, bukan cuma software, cuman memang dua-duanya harus klop. Sinkron, ya. Iya sih. Nah itu yang nggak pernah diceritakan orang. Kenapa beda kalau cuma beli DAC chip ya gampang, semua orang tinggal caput. Iya, karena dengan DAC chip yang sama harganya bisa macam-macam juga. Betul. Betul. Dan nggak ada yang bilang paling bagus. Makanya kalau di home audio banyak yang sekarang dibilang engine 11, engine 12 gitu. Nggak disebutin lagi ini DAC chip apa. Karena mereka modified lagi dari situ. Oke, berarti memang home audio pun juga mungkin di DAC ya, di DAC, di preamp gitu ini kira-kira ya. Iya, iya. Wah, kali ini pembahasannya mantap kayaknya. Ya, semua udah kita bahas dari speaker, ampli, DSP, sub. Mungkin nanti kapan-kapan ke kabel kali. Iya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang ngejawab pertanyaan para customer yang biasa kita temuin di dealer juga. Iya. Jadi mereka nggak salah arah. Iya. Tetap di jalan yang benar. Sip. yang jelas kan mereka jadi nggak ngabisin budget lebih dan nggak ngabisin waktu karena itu kan yang lumayan memakan biaya dan waktu itu kan di bangun audio mobil lumayan makan banyak Betul.
di situ ya. Presisi lah istilahnya ya. Betul ya. Kita udah cocokin nih gitu. Nah, betul. Tinggal ikutin. Betul. Oke teman-teman, mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi kita coba bikinin videonya satu-satu lah. Jadi teman-teman juga nggak bingung lagi ya kan. Siap. Mungkin sekian video kita kali ini. See you on next video. Bye-bye. Bye.